Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis laporan tahunan PT Indo Tambang Raya Mega Terbuka. Next. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Atiza Febriani, lalu ada Alifia, lalu ada Erika, dan yang terakhir ada Muhammad Anugrah. Next. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan materi-materi yang kami akan sampaikan, yaitu ada tujuan perusahaan, ada strategi untuk mencapai tujuan, ada kultur yang dibangun, ada proses pengendalian manajemen yang diterapkan, struktur organisasi, bagaimana pemimpin mengelola sumber daya manusia, dan keunggulan dan kelemahan. Baik, materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan perusahaan. Next. Nah, tujuannya itu menjadi orang Indonesia perusahaan energi di jantung inovasi, inklusi teknologi, dan keberlanjutan. Next. Untuk yang selanjutnya strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya itu. Next. Yang pertama itu kemampuan organisasi dan orang yang efektif selaras dengan kebutuhan bisnis. Dan yang kedua ada right kultur dengan pola pikir baru untuk mendorong transformasi bisnis. Dan yang ketiga itu keunggulan operasional melalui inovasi dan transformasi digital. Dan yang keempat strategi keuangan dan portofolio. Yang kelima hubungan pemangku kepentingan dan pengelolaan kemitraan. Dan yang terakhir kewarganegaraan perusahaan yang baik menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Oke, baik. Selanjutnya ada kultur yang dibangun. Untuk kultur yang dibangun bisa next. Kultur yang dibangun oleh PT tersebut, yang pertama ada passionate, inovatif, dan komit. Dan dari ketiga ini, dari passionate ini sendiri itu ada mengejar kesuksesan, mampu membuat lebih, gesit dan siap berubah, peduli dan berbagi. Yang kedua ada inovatif, yaitu mendahului tren, menciptakan ide dan mewujudkannya, belajar cepat dan bertindak. Dan yang terakhir ada komit, yaitu teguh, memegang integritas dan etika, bersinergi dan membina jejaring. Dan yang terakhir ada berpartisipasi dalam pengembangan berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Boleh next. Untuk proses manajemen risiko, yaitu ada proses manajemen risiko adalah cara yang sistematis untuk membangun konteks di mana setiap pemilik risiko dan subordinat dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko sekaligus dan terus memonitor dan meninjau keseluruhan proses. Next. Selanjutnya ada 4 tahap yang berbeda namun saling terkait dalam proses manajemen risiko. Yang pertama ada lingkungan risiko, yaitu terdiri dari 2 fase, komunikasi dan konsultasi. Yang kedua ada penilaian risiko, yaitu yang mengandung 3 fase, identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Yang ketiga ada perilaku risiko, yaitu perilaku risiko berarti memilih salah satu atau lebih pilihan untuk memodifikasi risiko tersebut, termasuk aspek pendanaan dan pertimbangan sumber daya lainnya. Yang terakhir ada monitoring dan review, itu ada pemantauan terus-menerus dan mengkaji profil risiko, penting untuk menjaga efektivitas dan kesesuaian profil manajemen risiko ITM, termasuk rencana penanganan risiko secara risiko yang mengidentifikasikan risiko barunya. Next.
Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Next. Baik, struktur organisasi yang dianut yaitu struktur organisasi fungsional, di mana jenis struktur organisasi ini yang paling umum digunakan oleh sebuah perusahaan, dan dalam struktur organisasi fungsional ini pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen. Nah, organisasi struktural ITM ini dirancang untuk mengoptimalkan sistem yang efisien di ITM dan anak-anak perusahaannya. Lalu, sistem organisasi di ITM ini juga dimaksudkan untuk mencerminkan hierarki perusahaan. Sistem organisasi ITM mengutamakan saling keterkaitan antar fungsi dan aktivitasnya, di mana karyawan adalah bagian dari aktivitas organisasi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sistem ini mengakomodasi pelaksanaan kebijakan standar dan pedoman dan mengawasi mobilitas karyawan, pengembangan karir, pengaturan perjalanan, pengaturan pemberian uang muka, dan sistem lainnya yang terkait dengan pendelegasian wewenang. Bisa di next. Selanjutnya yaitu bagaimana pemimpin mengelola SDM. Yang pertama melalui sistem manajemen kinerja atau performance management system, yaitu seluruh karyawan dilibatkan untuk berpartisipasi dalam menyelaraskan target individunya dengan sasaran-sasaran strategis perusahaan. Selanjutnya yaitu mengingat ITM beroperasi di beberapa lokasi di Indonesia, sistem administrasi sumber daya manusia dirancang untuk selaras dengan arahan dari Banpul atau budaya perusahaan sebagai perusahaan korporasi. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan pengembangan sumber daya manusia didasarkan pada model kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal, self-learning, sharing session, dan on-the-job training. Lalu yang keempat, ITM juga telah memiliki sistem manajemen karir atau career management system, di mana karyawan dapat mengidentifikasi tujuan karir mereka berikutnya di perusahaan dan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang terakhir, budaya perusahaan atau Banpul Heart memiliki peranan penting dalam kinerja dan motivasi karyawan, seperti dorongan pribadi dan creating value untuk pelanggan dan pemegang saham atau memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Namun ada sumber motivasi lainnya, yaitu hal-hal yang dicontohkan dari kepemimpinan para manajemen senior perusahaan. Kepemimpinan top-down ditujukan untuk menginspirasi dan merupakan mentor bagi karyawan untuk menjadi panutan dan standar yang dituju oleh semua karyawan. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih presenter sebelumnya. Oke, di sini kita akan masuk ke keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke, mungkin kita mulai dari keunggulan dulu. Yang pertama itu ada keunggulan operasional. Nah, keunggulan operasional ini menyangkut seperti transformasi terhadap budaya kerja, pola pikir, dan perilaku karyawan ITM terhadap dunia digital. Nah, ini sendiri berikhtiar untuk menjadi perusahaan energi Indonesia yang didukung oleh teknologi, inovasi, inklusi, dan keberlanjutan, dan menjadikan perusahaan yang menjalankan bahkan melampaui prinsip lingkungan sosial dan tata kelola. Nah, selanjutnya perusahaan menetapkan standar tertinggi dalam kelolaan perusahaan. Itu maksudnya apa? Jadi di perusahaan ITM ini sendiri kesehatan dan keselamatan kerja itu semua dilakukan sebagai bentuk kerjasama yang erat di antara masyarakat setempat, dan juga
ITM sendiri dikenal sebagai produsen utama batu bara dan telah membangun basis pelanggan yang beraneka ragam. Selanjutnya yang ketiga, itu ada memenangkan penghargaan CSA Awards. Nah, ITM ini sendiri menerima penghargaan CSA Awards pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh CSA Institute dan Asosiasi Analisis Efek Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2022. Penghargaan yang diraih adalah The Best of Non-Big Capitalization in Energy Sector yang mengukuhkan posisi ITM sebagai salah satu perusahaan sektor energi terbaik yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu praktik pertambangan cerdas dan prakarsa pengembangan SDM. Dan yang terakhir, salah satu dari 5 produsen batu bara terbesar di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya di sini ada kelemahan. Yang pertama, terjadi penlaba yang mengakibatkan kurang konsisten dalam nilai laba bersih. Nah, kinerja PT Indo Tambang Raya Megas sendiri itu mengalami penurunan sepanjang tahun 2020. Nah, emiten pertambangan batu bara ini membukukan laba bersih senilai kurang lebih 39,47 juta US dollar. Nah, dan juga kalau kita bisa bilang dalam bentuk persentase, ini menurun sebesar 69,5% dari laba bersih tahun sekarang begitu. Nah, selanjutnya ada poin kedua, yaitu ketersediaan pada website yang masih kurang. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan biaya produksi serta stripping rasio yang tinggi. Dan terakhir, tingginya biaya transportasi atau pengangkutan disebabkan jarak area tambang yang terlalu jauh. Next. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari aku balik lagi ke rekan aku. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan analisis yang kita diskusikan selama kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.